Carla Jacinto mengaku diperkosa sebanyak 43.200 kali oleh pria hidung belang. Wanita berusia 23 tahun ini adalah salah satu korban perdagangan manusia lintas negara di Meksiko. Carla mengaku diperkosa 30 pria hidung belang setiap hari selama 4 tahun. Hitungan tersebut jika dirata-ratakan dia memperkirakan diperkosa sebanyak 43.200 kali. Carla mengatakan sejak kecil dia disiksa dan seperti tak diterima sebagai anak oleh sang ibu. Dia juga mengalami pelecehan seksual sejak usia 5 tahun. Berikut ini adalah fakta tentang Carla Jacinto yang mengalami pemerkosaan dan perdagangan manusia. Carla Jacinto adalah korban perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Carla Jacinto adalah seorang perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Ia pertama kali diperdagangkan oleh seseorang yang dia pikir adalah pasangannya sendiri dan diperkosa puluhan ribu kali dengan penis yang berbeda-beda. Bahkan setiap harinya dia terpaksa harus berhubungan seks dengan puluhan pria yang memuntahkan spermanya dengan kasar. Masa suram yang pastinya tidak akan pernah dialami oleh wanita manapun di dunia ini. Bahkan tidak satupun wanita di dunia ini yang mau membayangkan betapa menyakitkannya sebuah perkosaan. Apalagi sampai puluhan ribu kali dan puluhan orang setiap harinya. Sungguh sebuah pengalaman pahit yang tidak terlukiskan dengan kata-kata lagi. Carla Jacinto tidak sendirian dalam pengalamannya sebagai korban perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Ada banyak perempuan lain yang juga mengalami nasib yang sama seperti yang dialami Carla dan menjadi korban praktik perdagangan manusia. Carla Jacinto pertama kali diperdagangkan saat berusia 12 tahun. Carla Jacinto pertama kali diperdagangkan oleh seorang pria yang dia kira benar-benar mencintai dan menyayanginya. Bahkan pria tersebut telah diberikannya kepercayaan sehingga apapun yang diucapkannya akan dipercaya dan dilakukannya. Tapi kenyataan berbeda ketika pria yang dianggap pacarnya itu menorehkan sejarah pahit ketika usianya baru 12 tahun. Hal ini menyebabkan Carla menjadi korban perdagangan manusia dan eksploitasi seksual sejak usia yang sangat muda. Perdagangan manusia adalah praktik ilegal yang melibatkan perbudakan manusia untuk tujuan eksploitasi atau kerja paksa. Dan dalam kasus Carla, eksploitasi seksual adalah bentuk eksploitasi yang dia alami. Perbuatan tersebut sangat tidak etis dan merugikan orang-orang yang menjadi korban. Carla adalah salah satu dari banyak perempuan yang terjebak di usia mudanya, usia di mana dia baru merasakan awal-awal datang bulan atau menstruasi tentunya. 3 bulan di rumah penampungan. Carla Jacinto dibawa ke Tenancingo oleh si penyalur yang membelinya. Ternyata penyalur itu masih muda, beda 10 tahun dengan dirinya. Usianya masih 22 tahun. Tenancingo merupakan sebuah kota di Meksiko yang terletak di negara bagian Tlaxcala. Saat itu Carla diiming-imingi oleh si penyalur dengan berbagai hal seperti rumah yang layak, uang yang melimpah, dan mobil yang cepat. Dengan keluguan anak berusia 12 tahun, tentu saja tidak dapat berpikir nalar yang benar dan sehat. Dia pun mengikuti saja apa yang diarahkan. Setelah tiba di Tenancingo, Carla kemudian tinggal bersama si penyalur tersebut selama 3 bulan. Selama 3 bulan tinggal bersama penyalurnya itu, Jacinto mengaku banyak sekali mendapat penyiksaan. Ia memukul saya dengan rantai besi, meninju saya, menendang saya, menarik rambut saya, meludahi wajah saya. Ia juga membakar saya dengan besi panas, katanya. Hingga akhirnya dia pun dibawa ke Guadalajara, salah satu kota terbesar di Meksiko. Meskipun Carla awalnya dijanjikan dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik,
Akan tetapi si penyalur tersebut ternyata membawa Carla ke industri perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Carla Jacinto menangis pun tetap dipakai. Ketika Carla Jacinto berada di tempat pelacuran, ia merasa sangat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Hal ini membuatnya menangis secara terus-menerus dan beberapa orang bahkan menertawakannya karena terlihat sangat lemah. Namun meskipun menangis, Carla tidak bisa melarikan diri atau menolak tindakan yang dilakukan oleh para pelanggan atau pengunjung tempat pelacuran tersebut. Para tamu tempat pelacuran tersebut bahkan melakukan kekerasan, pemaksaan, dan pemerkosaan terhadap Carla agar mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kendati Carla merasa sangat sedih dan tidak tahu harus berbuat apa, dia berusaha dan memaksakan diri untuk tetap bertahan hidup di situasi yang sangat sulit tersebut. Air mata bukan membuat para tamu kasihan kepadanya, malah bertambah nafsu untuk memakai vaginanya, sehingga pemerkosaan pun terus berjalan dengan intens. Carla Jacinto telah diperkosa 43.200 kali. Carla Jacinto telah mengalami mimpi buruk selama menjadi objek seksual. Dia diperkosa sebanyak 43.200 kali selama menjadi korban perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Hal ini merupakan jumlah yang sangat besar, bahkan mungkin tidak ada vagina lain yang dipaksa untuk menerima perkosaan sebanyak dia di dunia ini. Fakta ini menunjukkan tingkat kekerasan dan eksploitasi yang dialami oleh Carla sangat menyakitkan dan menorehkan luka batin yang mendalam. Apa yang terjadi dengan Carla Jacinto ini mungkin juga dialami oleh banyak korban perdagangan manusia lainnya. Puluhan ribu kali dia harus menjerit sakit dan tidak terima. Namun tidak juga ada daya atau upaya untuk keluar dari situasi tersebut. Yang ada baginya menikmati setiap waktu dengan desahan kepuasan para pemerkosa dan jeritan perih sakit dirinya. 30 pria berbeda setiap hari. Carla Jacinto mengalami eksploitasi seksual yang mengerikan saat menjadi korban perdagangan manusia. Dia dipaksa untuk berhubungan seks dengan hingga 30 pria setiap hari. Jumlah yang tidak sedikit tentunya, karena satu hari adalah 24 jam. Maka artinya jika 30 pria sehari berarti sejam bisa 2 atau 3 kali. Di luar dia istirahat atau tidur dalam 24 jam tersebut. Carla harus mengalami akibat buruk dari eksploitasi ini pada tubuh dan kesehatannya serta dalam hal psikologinya. Jika dihitung dalam aktual jam profesional kerja 8 jam, maka dalam sehari ia harus melayani 4 orang setiap jamnya, atau 15 menit per pemerkosa. Bisa dibayangkan betapa sakitnya situasi yang dialami setiap hari dengan puluhan pria berbeda, dan itu sebuah mimpi yang benar-benar buruk. Operasi polisi pun biadab. Carla Jacinto pernah mengingat ketika ada operasi dari kepolisian setempat. Saat itu, Carla meminta tolong untuk diselamatkan dan dikeluarkan dari situasi perdagangan manusia dan eksploitasi seksual yang ia jalani bersama teman-temannya yang lain. Akan tetapi, ironisnya, ternyata polisi itu malah memfilmkan para gadis tersebut dalam pemerkosaan yang ugal-ugalan. Polisi-polisi yang benar-benar tidak bisa diandalkan dan mengerikan sekali. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak lembaga kepolisian di beberapa negara yang belum terlatih dengan baik dalam menghadapi masalah-masalah perdagangan manusia atau eksploitasi seksual. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa masih banyaknya bentuk polisi yang tidak peduli dalam penegakan hukum di beberapa negara. Carla Jacinto membagikan cerita dan pengalamannya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kepedulian terhadap korban perdagangan manusia dan eksploitasi seksual dan mendukung penghapusan praktik tersebut di seluruh dunia. Diselamatkan pada tahun 2008 di kota Meksiko. Pada tahun 2008, Carla Jacinto diselamatkan sebagai bagian dari operasi anti perdagangan manusia di kota Meksiko. Operasi tersebut dilakukan oleh pihak keamanan setempat dan berhasil menyelamatkan banyak korban perdagangan manusia termasuk Carla. Itu adalah hari yang benar-benar menguntungkannya, terlepas dari jeratan iblis-iblis tak berperkemanusiaan. Hari yang memang dia tunggu dan selalu ada dalam doanya. Akhirnya datang juga hari di mana dia bisa bebas.
Carla bersumpah tidak akan lagi masuk ke dunia hitam ini, bahkan dia akan membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongannya untuk keluar dari sini. Tidak ada satu perempuan pun yang mau berada di sini, dan setiap harinya dipakai oleh orang-orang yang tidak dikenal, seolah-olah bukan manusia melainkan barang dagangan. Meksiko, kota terkutuk perdagangan manusia. Hingga kini di Meksiko diketahui bahwa sekitar 20.000 perempuan jatuh ke dalam perdagangan manusia dan eksploitasi seksual setiap tahunnya. Tenancingo, kota di Meksiko, memiliki catatan buruk tentang praktik perdagangan manusia dan eksploitasi seksual di negara tersebut. Menurut International Organization for Migration, setidaknya ada 20.000 korban perdagangan manusia di Meksiko setiap tahunnya. Fakta menunjukkan pula bahwa 5 dari 10 pelaku perdagangan seks yang paling dicari di Amerika Serikat berasal dari Tenancingo. Hal ini menunjukkan praktik perdagangan manusia dan eksploitasi seksual di Tenancingo telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Berbagai upaya harus dilakukan secara bersama-sama oleh para pihak-pihak yang terkait untuk mengatasi masalah ini dan mencegah keberlanjutan praktik ini pada masa yang akan datang. Bercita-cita menjadi germo dan pedagang manusia. Fakta yang sangat mengkhawatirkan ini dilaporkan oleh The Guardian yang merujuk pada studi yang dilakukan oleh University of Tlaxcala pada tahun 2010. Studi tersebut menyebutkan bahwa 1 dari 5 orang anak di kota tersebut bercita-cita untuk menjadi seorang germo atau pekerja seks komersial. Selain itu, 2 dari 3 anak-anak di kota itu setidaknya mengetahui bahwa salah satu saudara atau teman mereka bekerja sebagai pekerja seks komersial atau dalam perdagangan manusia. Adanya fakta ini mengindikasikan bahwa perdagangan manusia dan eksploitasi seksual di kota tersebut menjadi suatu kebiasaan yang sangat diinternalisasi oleh masyarakat dan mengancam keberlangsungan masa depan anak-anak di kota tersebut. Siapapun orang di kota itu tahu bahwa penghasilan tercepat dan paling menguntungkan adalah perdagangan seks manusia. Menjadi pemasok adalah hal yang paling cepat dan mudah. Jadi sangat sayang disia-siakan jika ada kesempatan. Maka tidak mustahil itu menjadi cita-cita para mahasiswa yang masih kuliah sekalipun di sana.